Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada peristiwa dalam pemakaman seorang ibu yang meninggal dunia. Itu para pelayat lihat ada seorang anak gadis yang menangis terseduh-seduh, ya, bahkan tangisannya ini melebihi dari yang lain. Ini anak gadis, orang tanya, ini anaknya ya? Ini anaknya ya? Meninggal, sedih karena ditinggal ibunya. Ya, ada yang mengatakan mungkin, ya, bisa jadi anaknya ditinggal mamanya gitu. Tapi ada yang mengatakan enggak, itu bukan anaknya. Itu keponakannya itu. Setelah selesai pemakaman, itu ada seorang yang tanya, "Nak, kenapa kamu tadi begitu sedih sekali, menangis, terseduh-seduh kehilangan ibu itu? Emang kamu anaknya ya?" Dia mengatakan, "Enggak, saya sedih sekali. Yang meninggal ini tante saya." Orang lihat tuh, anaknya sendiri enggak nangis seperti itu, kamu kok nangisnya luar biasa. Dia lalu menceritakan, kalau tidak ada tante ini saya pasti tidak bisa hidup sampai sekarang. Saya pasti sudah tidak ada di dunia ini. Saya kehilangan betul dia yang sungguh memberi hidup dalam kehidupan saya. Gimana ceritanya kok seperti itu? Anak gadis ini cerita, saya lahir itu kebetulan tante juga punya baby. Dan mama setelah melahirkan saya itu sakit berbulan-bulan tidak menyusui. Mulai sejak saya lahir, yang menyusui ya tante saya ini. Yang menghidupi saya itu tante saya ini. Yang merawat saya sejak kecil, mulai dari lahir. Karena mama memang sakit. Mama tidak bisa mengasuh saya. Tante itu yang memelihara saya. Kami berbagi susu saya dengan saudara saya, saudara sepupu saya. Kalau tidak ada tante yang menyusui dan memelihara saya tidak bisa hidup. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa sungguh melihat bagaimana dia menghormati dan menghargai dan merasa kehilangan betul tantenya, mungkin melebihi ibunya ya. Karena dia yang memberikan hidup, ya, dia yang menyusui, dia yang mengasuh, memelihara anak gadis ini. Kita bisa melihat bagaimana pengorbanan dari tante ini yang meninggal dunia ini, bagaimana menyusui dua anak, ya, bagaimana bisa merawat dua anak ini. Nah, bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merefleksikan ini untuk Ekaristi juga. Bagaimana Yesus itu yang mengorbankan dirinya, memberikan dirinya sepenuh-penuhnya. Agar supaya siapa? Ya supaya Anda dan saya ini hidup. Supaya kita semua yang percaya kepadanya itu memperoleh hidup yang kekal gitu. Agar kita ini sungguh-sungguh kenyang di dalam kehidupan kita. Dan kenyang serta pantas untuk hidup, memasuki kehidupan yang kekal juga, memperoleh kehidupan yang dijanjikan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana pengorbanan dia yang luar biasa itu, memberikan tubuh dan darahnya agar dimakan oleh kita itu, supaya kita itu hidup gitu. Kita kurang hanya kalau mendengarkan sabda saja. Makan sabda itu tidak ada, tapi makan tubuh dan darah Kristus itu memberi Anda dan saya ini hidup. Dan itu adalah hidup yang kekal gitu. Makanya dikatakan kita hari ini merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, kita merayakan sungguh misteri yang dipercayakan Allah kepada kita melalui Yesus, yaitu tentang wasiat Ekaristi, makanan rohani yang menyelamatkan kita semua. Makanan yang membuat kita itu kemudian sungguh-sungguh layak sebagai anak-anaknya. Makanya Anda dan saya diberi makan karena Anda dan saya ini anak-anaknya. Dan itulah santapan, dikatakan santapan peziarah tadi dikatakan. Peziarah itu ya karena Anda dan saya ini hanya sementara di dunia ini, peziarah yang membuat Anda dan saya kita layak untuk hidup kenyang, ya, hidup dipelihara sehari-hari,
hidup untuk sungguh memperoleh keselamatan yang kekal, ya ekaristi. Jadi makanya kita bisa melihat bagaimana dalam perjamuan malam terakhir itu menunjukkan sungguh bagaimana Yesus yang sudah memberikan dirinya. Dalam bacaan kedua kita melihat surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus dikatakan pada saat Tuhan itu mengambil roti, mengucap syukur, membagi-bagi roti, dia mengatakan inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya. Demikian juga pada saat dia mengambil cawan, inilah darahku yang kuberikan kepadamu. Terimalah dan makanlah, terimalah dan minumlah. Dan itu adalah misteri kehidupan kita saat ini di dunia ini, Bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bahwa kita itu tidak hanya diberi makanan sehari-hari, kita tidak membutuhkan hanya sekedar nutrisi untuk kehidupan di dunia ini, tapi kita diberi makanan rohani. Dan kita bisa melihat bagaimana soal makanan ini bagi Yesus perkara yang kecil sepele ya, kalau soal memberi makanan dan rezeki sehari-hari. 5 roti dan 2 ikan yang ditawarkan oleh para rasul, kami hanya punya ini. Dalam Injil kita mendengarkan, bagi Yesus itu akan menjadi sesuatu berkat yang melimpah. Dan itu digambarkan bagaimana Yesus itu mengucap syukur kepada Allah terlebih dahulu kan, lalu kemudian dibagi-bagi, dipecah-pecahlah roti itu dan tak terhingga banyaknya. Kalau kumpulannya 5.000 orang dikatakan begitu, kita bisa melihat itu hanya 5.000 orang laki-laki digambarkan, hanya mewakili satu keluarga. Nah, kalau satu keluarganya 3 orang misalnya, suami istri dan anak, ya tinggal kalikan 3 gitu, 15.000 mungkin jemaatnya yang hadir saat itu. Tapi ini penggandaan roti ini menunjukkan kalau hanya sekedar makanan jasmani, makanan untuk kehidupan sehari-hari di dunia ini bukan sesuatu yang berat bagi Tuhan. Yang sungguh lebih berharga adalah bagaimana dia memberikan dirinya kepada Anda dan saya itu untuk menjadi makanan rohani, makanan keselamatan itu. Dan dikatakan disitulah pada saat misteri ekaristi dalam perjamuan malam terakhir digambarkan bagaimana Yesus itu ya menggambarkan dirinya roti dan anggur seperti tubuh dan darahnya sendiri. Dan disitulah pengorbanan yang sempurna menjadi efikat, menjadi tuntas pada saat Yesus mengorbankan nyawanya di kayu salib. Makanya peristiwa Paskah itu tidak pernah dilepaskan dari Trihari Suci itu seperti itu. Sehingga kita bisa merasakan betul apa yang dikatakan Yesus dari hari Kamis Putih, dan kita bisa melihat pembuktiannya pada Minggu Paskah, pada Jumat Agung. Dan disitulah bagaimana Tuhan itu sungguh mengajak kita semua yang memakan tubuh dan darahnya itu seperti Dia. Menjadi perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan itu kebangkitan Anda dan saya yang menerima ekaristi. Sehingga roti suci, roti hidup, roti kudus itu sangat berharga bagi kehidupan orang Katolik. Dan kemudian menjadi sesuatu yang paling puncak ya, makanya puncak perayaan keselamatan orang Katolik ya ekaristi. Karena dia dihidupi oleh Allah, menerima sungguh tubuh dan darah Kristus. Sehingga roti ini katakan kalau sebagai penghormatan itu para pujangga sampai menggambarkan, mungkin panca indera kami tidak bisa melihat betul Yesus yang hadir ya. Itu Santo Anselmus dan Thomas Aquinas mengatakan begitu. Tapi kami merasakan kehadirannya. Ada lagu yang menggambarkan Panis Angelicus ya. Panis Angelicus vir panis hominum. Roti malaikat Panis Angelicum yang menjadi roti kehidupan bagi manusia, vir panis hominum. Kita bisa melihat di situ begitu berharganya sampai malaikat itu merindukan. Ini roti malaikat sebenarnya yang diberikan kepada manusia. Nih Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, korban yang sempurna ini lalu sifatnya apa ya? Korban sekali untuk selama-lamanya, bukan korban yang diulang-ulang. Korban yang paling sempurna, tidak perlu untuk diulang-ulang. Pengorbanan yang sungguh ultim, pengorbanan yang mau menunjukkan Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya ini ya sekali untuk selama-lamanya, sehingga Anda dan saya itu terus dihidupi oleh
korban Kristus itu di dalam perayaan Ekaristi itu. Maka setiap kali kita mengadakan Ekaristi, kita dihadirkan Kristus, ya, kita memperoleh sungguh tubuh dan darahnya yang sungguh-sungguh dari korban Kristus sekali dan selama-lamanya itu. Dan korban ini menjadi wasiat yang luar biasa bagi kita. Kita bisa merenungkan karena makan tubuh dan darah Kristus itu kita memperoleh kehidupan gitu. Kalau kita melihat tantangan zaman ini bagaimana tentang Ekaristi ini, kita bisa merenungkan ya sebelum pandemi dan setelah pandemi ini. Kalau kita bisa melihat telah kita lewati gelombang pandemi, selama pandemi kita tidak bisa menerima Ekaristi. Kita bersyukur dibantu dengan teknologi manusia soal internet itu sehingga Anda bisa misa secara online kan begitu. Tapi ini belum sepenuhnya Ekaristi gitu. Kalau Yesus itu hadir memberikan tubuh dan darahnya, dia hadir sebagai manusia, maka bisa jadi kita misa secara online hanya menerima kekuatan rohaninya saja, tapi mengenyangkan atau tidak dan sebagainya masih menjadi misteri juga, masih tidak jelas juga. Yang jelas adalah ya hadir seperti para rasul bersama Yesus dalam perjamuan malam terakhir, menerima tubuh dan darah Kristus itu. Inilah tubuhku, inilah darahku. Barang siapa menyambut aku, makan aku, dia akan memperoleh hidup yang kekal kan begitu. Nah, pasca pandemi, Anda dan saya dipulihkan kembali suasananya. Normal kembali, boleh ke gereja kembali, boleh misa kembali, boleh Ekaristi, boleh menerima tubuh dan darah Kristus gitu. Tapi tantangannya sekarang ini kan begitu. Ya. Yang tadinya online menjadi offline itu orang lupa diri. Orang masih hidup di masa lampaunya, merasa masih online terus. Nggak mau datang ke gereja. Misalnya ya misa online saja begitu. Lalu kita bisa melihat bagaimana kualitas Ekaristi yang dihormati dan dihargai itu menurun tajam. Orang lalu merasa yang dulu sebelum pandemi, wah saya harus misa. Saya kalau tidak misa saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya harus datang, saya harus hadir dalam Ekaristi. Ya. Setelah lama terbuai dengan masa pandemi tidak bisa misa, sekarang ya nek sempat misa, nek gak ya offline, online. Ngol dulu, nanti ya nyetel-nyetel online mana gereja mana yang masih menyediakan sarana online. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih? Teknologi kita itu sudah memakan diri kita sendiri. Pelan-pelan teknologi internet itu membunuh kita sendiri. Anda tidak mau lagi melihat yang paling utama dalam prioritas hidup Anda, bahwa menerima tubuh dan darah Kristus untuk keselamatan. Itu lalu setelah pandemi pasca ini ya bisa relatif, bisa nomor kesekian. Yang penting saya undangan pesta dulu, yang penting di sana ada dulu, yang penting kegiatan itu dulu. Misa menjadi sambilan. Yang dulu Anda memikirkan itu yang utama, sekarang itu sambilan. Kan iso online Romo, gampang kok gitu. Lalu Ekaristi tidak menjadi penting lagi, tidak menjadi santapan rohani, tidak menjadi bekal kehidupan kekal gitu. Nah ini yang berbahaya, kita bisa melihat tantangan Anda dan saya saat ini itu bagaimana kita menghargai betul Ekaristi pasca pandemi. Ya. Bisa dalam keluarga kita bisa mendua, ada yang hobi masih online, ada yang harus, saya mah harus ke gereja sudah dibuka kok. Berkat Tuhan kita dijadikan semua menjadi baik kembali adanya, meskipun tetap waspada ya. Bisa jadi dalam keluarga bisa terjadi perpecahan yang soal mensikapi Ekaristi loh. Suami istri juga begitu. Bisa jadi gegeran hanya soal saya mau ke gereja, yang satu saya online aja mah. Bisnisku belum selesai. Belum lagi dengan yang lain, belum lagi dengan anak-anak, belum lagi dengan kaum muda dan sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita menghormati Ekaristi yang sudah sungguh menggambarkan betul, menunjukkan betul bagaimana Yesus yang mengorbankan dirinya dalam kehidupan kita. Anda dan saya ini memakan sungguh tubuh dan darahnya agar kita selamat. Saya bayangkan refleksinya bisa jadi
Kita harus menghargai hidup kita juga. Kalau Yesus itu memperjuangkan kehidupan kita supaya kita selamat dalam kehidupan kekal, mari kita juga refleksikan, apakah saya menghargai hidup saya sih? Kita ini tidak bisa hidup sendiri kok. Anda dan saya ini kan banyak orang berjasa dalam kehidupan kita. Saya merenungkan, Ekaristi pun sampai merenungkan, saya sebagai anak ini saya sudah makan orang tua saya, bayangkan. Saya memakan tubuh dan darah orang tua saya. Saya meminum susu mama. Saya memakan kerja keras, memakan energi bapak ibu saya. Saya memakan dagingnya, saya memakan tulangnya juga. Kita bisa melihat bagaimana orang tua yang bekerja keras itu, ya, membanting tulang, memeras keringat demi anak-anaknya. Itu kan mau menunjukkan betul saya anaknya ini, saya makan betul orang tua saya. Supaya saya bisa hidup di dunia ini. Saya jadi orang. Kita juga makan tubuh dan darah Kristus itu begitu. Supaya kita bisa hidup kekal. Sama, mari kita hargai betul pengorbanan Kristus dan pengorbanan orang tua kita, pengorbanan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini kurang menghargai Ekaristi akibat pandemi. Anda yang banyak alasan tidak mau ke gereja. Anda yang masih menempatkan Ekaristi sambilan karena pasca pandemi. Anda yang tidak lagi menghormati dan menghargai hidup Anda sendiri untuk kehidupan kekal. Mari back to Ekaristi, kita kembali Ekaristi, kita datang dalam perayaan Ekaristi, kita ambil sebanyak-banyaknya berkat penebusan Kristus, berkat keselamatan bagi kehidupan kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.